Ciao a tutti. Ini adalah video pertama aku di konten Wilderness Journey, karena konten ini nantinya bakalan lebih banyak ngobrolin terkait dengan kehidupan aku selama di Itali dan juga konten-konten traveling dan lain sebagainya. So, jangan lupa subscribe ya dan aktifin loncengnya karena biar nggak ketinggalan informasi. Jadi video pertama ini aku bakalan ngobrolin terkait gimana sih caranya kok aku bisa sampai ke Itali. Sebenarnya aku udah pernah bikin Q&A di Instagram terkait gimana sih aku bisa nyampe Itali, apakah pakai beasiswa atau self funded dan lain sebagainya. Jadi di sini aku mau bikin videonya. Sebenarnya aku datang ke Italia itu 18 September kemarin melalui program Indonesian International Student Mobility Awards. Nanti untuk beasiswanya ini kita bakal bahas ya. Tapi intinya adalah program aku ini program pertukaran pelajar di Italia, tepatnya di University of Pisa. Dan sebenarnya lebih tepatnya mungkin bukan dibilangnya exchange student ya, tapi lebih ke visiting student gitu. Karena di University of Pisa aku cuma ngambil 4 courses. Aku ngambil Italian Language and Culture, European Macroeconomics, Introduction to Philosophy, dan juga Financial Accounting. Programnya self-funded atau enggak sih? Jadi sebenarnya program Indonesian International Student Mobility Awards atau yang biasa kita sebut dengan ISMA ini sebenarnya program dari Dikti, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau misalnya pengen daftar, pantengin aja terus websitenya MBKM ya. Karena nanti di situ bakalan ada salah satu pilihannya yaitu IISMA. Jadi program ini nanti diseleksi sama Dikti, didanai oleh LPDP. Jadi coverage dari beasiswa ini adalah tiket pesawat pulang pergi. Kemarin aku naik Etihad, it was such a great experience ever. Yang kedua, aku dapet PCR test 5 kali gratis. Tes PCR di Indonesia 1 kali, 2 kali di Itali, 1 kali sebelum pulang. Nanti 1 laginya in case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, yang mengharuskan kita untuk tes ulang. Dan itu semuanya bakal di cover sama pemerintah. Yang ketiga itu adalah tuition fee. Jadi tuition fee aku selama di University of Pisa itu semuanya ditanggung oleh Dikti dan LPDP. Wow, keren banget kan? Kemudian juga aku dapat settlement allowance. Settlement allowance itu mungkin seperti dana kedatangan. Jadi ketika kita sampai di Itali, kita bakal ngurus segala macam ya, kayak ngurus-ngurus permesso di soggiorno, codice fiscale, green pass, dan so on ya. Itu semuanya didanai juga oleh LPDP dan juga Dikti sebesar 1.100 euro atau sekitar 18.700 dengan kurs 17.000. Kemudian kita dapat juga namanya living allowance. Living allowance ini sebesar 1.100 per bulan, dibagi dalam 2 termin. Termin pertama itu 3 bulan awal dan termin keduanya setelah 3 bulan kita settle di Italy. Pertama itu aku dapat 75 juta something dan itu digunakan selama 3 bulan nanti aku berada di Italy ini. Kita juga dapat namanya first major funding. Jadi misalnya in case terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama di Italy, itu nanti kita bisa menggunakan first majornya. Dan kita juga dapat reimbursement terkait dengan visa, juga health insurance. Jadi health insurance dengan visa ini ditanggung juga oleh pemerintah. Jadi benar-benar fully funded. Bahkan kereta dari Roma ke Pisa itu pun di reimburse oleh pemerintah. Jadi kita semuanya benar-benar tinggal bawa badan aja. Benar-benar worth it banget buat dicobain teman-teman. Kira-kira seleksinya susah banget gak sih? Tentunya enggak. Sebenarnya ada 2 tahap. Tahap pertama itu tahap administrasi. Tahap yang kedua itu adalah interview. Terus tahap administrasinya apa aja sih? Tahap administrasinya itu kita bakal disuruh buat ngumpulin English Proficiency Test, bikin esai, isi dashboard dan lain sebagainya kayak CV dan segala macamnya. Itu nanti ada di websitenya. Untuk English Proficiency sendiri ini cukup menarik ya. Pada tahun 2021 ini membuka kurang lebih 60 kampus di seluruh dunia di 28 negara dari mulai US, Europe, Asian, Uni Emirates Arab. Itu semuanya ada. Otomatis di setiap negara itu kan berbeda requirement untuk English proficiency-nya. Ada yang menggunakan IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, Duolingo test. So this is very interesting and you have to take a look on what university that you're gonna apply for. Karena each university has different requirement for the English proficiency test. Misalnya, University of Pisa menggunakan TOEFL ITP, TOEFL IBT boleh, IELTS boleh, ataupun Duolingo boleh. Atau mungkin Leicester University di UK menggunakan IELTS. Jadi setiap kampus itu memiliki requirement yang berbeda-beda. Gimana cara lihatnya? Nanti aku bakal drop linknya di bawah sini, itu di G Drive. Nanti kalian bisa akses semuanya di situ. Jadi yang pertama kalian harus pilih dulu universitasnya yang mau kalian apply. Dan kedua kalian lihat requirement untuk English proficiency-nya itu apa. Standar IPK-nya itu minimal berapa. Take an example, aku dari UB, IPK aku waktu daftar program IISMA ini 3,92.
Tapi sebenarnya di sini cuma menerima di bawah 3,5 itu udah bisa daftar gitu di sini. Semakin besar itu mungkin peluangnya semakin bagus ya. Termasuk juga English proficiency-nya. Aku itu untuk mendaftar ISMA ini TOEFL-nya sekitar 603. Jadi teman-teman juga bisa prepare untuk English proficiency-nya. Duolingo kalau misalnya kalian pengen aman, kalian bisa ambil di angka 130-an, itu udah bisa buat apply di beberapa negara kayak di Ireland, di Italy, di UK mungkin. Nah, nanti kalian tinggal akses aja Google Drive-nya yang udah aku taruh di bawah sini. Proses administrasi udah selesai, kita juga udah submit essay. Nanti kita bakalan dikasih pengumuman lagi kalau kita keterima nih tahap administrasi. So we have to go for the interview session. Pertanyaan di interview ini more or less itu adalah terkait dengan essay yang kita buat. So be authentic. Jangan pernah kalian joki untuk bikin esai kalian, karena itu nanti bakal ditanya pada saat sesi interview. Kalau kalian nggak tahu jawaban dari esai kalian sendiri, automatically got drop out. Nanti di video berikutnya aku bakal bahas gimana sih caranya bikin esai yang baik supaya bisa keterima program ISMA ini. Setelah nanti kalian ditanya-tanya terkait dengan asal universitas kalian dan the reason why you choose that university, choose that country, is it correlate with your background, why you choose that courses on that university, and so on and so forth. The interview session kurang lebih conducted in 15 or 20 minutes. No more than that. Don't worry. Nah, setelah udah selesai interview, kalian tinggal nunggu deh sekitar kurang lebih 1 mingguan atau 2 mingguan, baru nanti kalian bakalan dapat pengumuman lagi kalau kalian accepted, yeay, sebagai salah satu awardee di Indonesia International Student Mobility Awards di tahun depan gitu. Nanti kalian langsung dikasih pemberitahuan, dan setelah itu ada proses keberangkatan, persiapan, melengkapi beberapa dokumen dan lain sebagainya, mulai bikin visa. Setelah beres, ya udah deh, kalian bisa berangkat. Yeay. Misalnya ada pertanyaan terkait dengan program ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kalian tanyain terkait dengan program ISMA ini. Pokoknya nanti untuk video berikutnya kita akan lebih bahas detail nih terkait dengan persiapan Indonesia International Student Mobility Awards. Stay tune, makanya jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Aku Dylan Fadila dan sampai jumpa.